اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام. تعلم بكايا وروح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. فخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. سكرت بخمر الهوى والغرام. سكرت بخمر الهوى والغرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام. من كان مثلي معلم ظنا ومن كان مثلي معلم ظنا بحب النبي لماذا ينام. بحب النبي لماذا ينام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام. نموني بحبك رموني
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pancasila. 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 Dalam rangka buka puasa bersama dan santunan anak yatim, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Sabtu 25 Mei 2019 segera dimulai. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Haji Japto Suryo Sumarno, Sarjana Hukum, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Arif Rahman, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Torik Mahmud, Sarjana Hukum, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Pol Dr. Gatot Edi Pramono, MSI. Yang kami hormati Bapak Dandim 0504 Jakarta Selatan Letkol ARH Aji Prasetyo Nugroho. Yang kami hormati Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Yudhistira Hermawan. Yang kami hormati Bapak Agus Masrawi Bapak Denny Yulian dari BPJS Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar. Yang kami hormati Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-DKI Jakarta, dan kepada seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Naya, dan kepada seluruh undangan dimohon untuk berdiri. Tausiah kebangsaan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Dr. Gatot Edi Pramono, MSI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ketua Umum, ya, Bapak Yapto, yang dalam hal ini dihadiri diwakili oleh Bapak Sekjen. Kemudian sahabat saya ini, Ketua Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Haji Torik. Beliau ini saya kenal sejak saya Kapolres Jakarta Selatan tahun 2010. Sekarang udah 99 tahun berarti ya. Tapi awet muda, saya nggak tahu nih, apa nih kok bisa awet muda terus ini. Saya ketemu dari dulu begini, tetap begini aja, nih nggak berubah-ubah gitu. Yang saya hormati Pak Dandim
yang kita muliakan, yang kita banggakan, guru-guru kita. Di sini ada Habib Alwi, ada Habib Syafiq. Ya. Mudah-mudahan beliau ini diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena beliau ini tugasnya menyiarkan agama tidak hanya mungkin di wilayah Jakarta saja, tapi ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan juga ke luar negeri. Yang saya hormati tentunya seluruh jajaran rekan-rekan dari pemuda Pancasila, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga mungkin ada para hadirin hadirat yang saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan sore hari ini, yang mana kita melaksanakan kegiatan buka bersama antara anak-anak yatim dengan MPW Pemuda Pancasila, tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang sangat-sangat baik sekali dalam rangka yang pertama untuk menjaga silaturahim di antara sesama rekan-rekan di Pemuda Pancasila, kemudian dengan masyarakat. Juga saya lihat di sini ada dari aparatur pemerintahan, sehingga sinergitas yang telah terbangun selama ini, soliditas yang telah terbangun selama ini akan semakin lebih baik. Karena dengan bersilaturahim, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, yang bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh pahala, tentunya bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini tentunya merupakan satu bentuk kegiatan silaturahim yang tentunya akan menambah daripada sahabat-sahabat kita, karena silaturahim itu mempunyai banyak manfaat. Di samping menambah sahabat-sahabat, dia akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan silaturahim juga akan menambah rezeki kita. Setidak-tidaknya kita datang ke sini dapat rezeki, dapat buka puasa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah banyak sekali manfaat silaturahim kepada kita. Mungkin kalau bisa yang mengurai ini nih, Habib Alwi, Habib Syafiq itu bisa mengurai banyak untuk kegiatan ini. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini, tadi saya disampaikan tausiah kebangsaan, itu bicaranya panjang sekali. Pada para habaib kita akan menyampaikan. Karena saya juga mohon maaf, saya sudah sampaikan kepada Pak Ketua, ya, Pak Haji Torik, saya tidak bisa hadir sampai selesai. Karena saya setelah ini akan melaksanakan kegiatan buka bersama di Monas. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan, karena di sini juga ada guru-guru kita para habaib, bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Dan saya hadir hari ini tentunya di tengah-tengah rekan-rekan Pemuda Pancasila sangat bangga. Karena Pemuda Pancasila lahir di Indonesia, saya mohon maaf, saya kalau nggak itu tahun 1959 ya. Itu tujuannya adalah untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Berarti dia, ya, kalau dia mempertahankan ideologi Pancasila, berarti Pemuda Pancasila itu adalah satu organisasi masyarakat yang paham betul apa arti kebinekaan terhadap bangsa ini. Pemuda Pancasila tidak ingin bangsa ini tercabik-cabik. Pemuda Pancasila tidak ingin kita yang berbeda-beda ini dicari perbedaan-perbedaan yang akhirnya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ini. Setuju atau tidak? Oleh karena itulah, di tengah-tengah tahun politik, tahun demokrasi, yang kalau kita lihat tahapan-tahapannya sudah lewat, mulai kampanye, minggu tenang, pencoblosan, kemudian kemarin sudah penetapan hasil rekapitulasi suara. Nah, sekarang masuk kepada tahapan gugatan PHPU. Ini adalah mekanisme di dalam pelaksanaan pemilu. Tetapi pelaksanaan pemilu ini masih meninggalkan beberapa persoalan-persoalan. Ya, ketika pemilu dilaksanakan, terjadi kontestasi. Kontestasi itu melahirkan polarisasi di dalam masyarakat. Polarisasi baik mendukung calon-calonnya, apakah calon itu pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, atau calon-calon anggota legislatif. Polarisasi terjadi. Kita berharap
pasca pencoblosan polarisasi itu hilang. Kita bersatu kembali menjadi anak bangsa, bangsa Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu hanyalah perbedaan untuk kita memilih siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa, siapa yang akan menjadi calon legislatif. Karena demokrasi itu membolehkan untuk kita terpolarisasi masyarakatnya, berbeda pilihannya membolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika masyarakat terpolarisasi dan kita mempunyai perbedaan-perbedaan pilihan membawa kita kepada jalan ya, terjadinya perpecahan bangsa ini, disintegrasi bangsa ini. Ini yang tidak boleh. Dalam satu negara demokrasi yang sudah dijalankan oleh beberapa negara termasuk kita, kalau kita lihat sejak tahun 98 berarti sudah 21 tahun, ria-ria itu ada. Memang kita belum sampai pada proses konsolidasi demokrasi. Kita baru sampai pada tahapan yang namanya sekarang itu transisi demokrasi. Ria-ria itu adalah dinamika. Tapi jangan ria-ria itu kita besarkan menjadi suatu gelombang yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Orang tua kita, para founding fathers kita yang mendirikan negara ini menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara yang ditakdirkan, ya, negara yang ditakdirkan dengan warga negaranya yang berbeda-beda, suku bangsanya, adat istiadatnya, budayanya, agamanya. Makanya kita diajarkan bagaimana kita menjaga toleransi, bagaimana kita terus menyemaikan kebersamaan, menyemaikan persatuan, dan menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang ada. Itulah Indonesia. Disadari semua oleh orang-orang tua kita. Sekarang tugas kita ini bagaimana meneruskan cita-cita para pendahulu kita, orang-orang tua kita, para founding fathers kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, mari kita anggap itu sebagai satu kekayaan yang kita miliki untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar nantinya. Karena dari berbagai prediksi, apakah itu dari PricewaterhouseCoopers, dari IMF, Bank Indonesia, para pakar, tahun 2030 negara kita akan menjadi negara nomor 5 kekuatan ekonominya terbesar di dunia. Tahun 2045 sampai tahun 2050 kita akan menuju Indonesia emas, akan menjadi negara nomor 4 kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia, nomor 4 terbesar. Tapi ada dua syarat. Syarat pertama adalah stabilitas politik dan keamanan. Kalau stabilitas politik dan keamanan kita tidak bagus, tentunya para investor tidak akan mau datang ke negara kita. Bahkan yang sudah ada bisa hengkang dari negara ini. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi. Nah, sekarang kita mempunyai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, ini kita pertahankan. Stabilitas politik keamanan kita cukup kondusif, ini kita pertahankan. Oleh karena itu saya menghimbau, ya di sini ada para habaib kita yang tiap hari memberikan wejangan-wejangan tausiah kepada kita, bisa menitipkan pesan-pesan persaudaraan, pesan-pesan kebersamaan, pesan-pesan toleransi, pesan-pesan persatuan, termasuk rekan-rekan yang ada di sini dari pemuda Pancasila. Tolong sampaikan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Terlalu mahal biayanya kalau kita untuk kepentingan kelompok tertentu, kepentingan oknum tertentu, tetapi negara kita bisa hancur. Mari kita sampaikan ini. Situasi-situasi yang panas di luaran sana jangan kita provokasi, justru kita menjadi pendingin, penyejuk, agar bangsa ini tidak terpecah belah karena hasutan-hasutan, karena provokasi-provokasi. Mungkin Bapak, Ibu, para habaib, anak-anakku di sini saya lupa tadi menyapa. Nah, aku yatim piatu. Kemarin ketika ada demonstran yang ada di Bawaslu, kita hormati mereka melaksanakan penyampaian aspirasi. Saya ingin menyampaikan sedikit, ya.
Jadi penyampaian aspirasi itu disampaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, mulai siang hari sampai dengan buka puasa, minta waktu sampai sholat tarawih, kita kasih sholat tarawih, selesai, pulang. Itu lebih kurang jam 9 kurang 10. Tapi tiba-tiba pada jam 22.45 datang sekelompok maksa yang memaksakan kehendak masuk ke Bawaslu. Tentunya diingatkan, tetap memprovokasi, akhirnya diambil tindakan, diamankan beberapa orang, mereka mundur, tapi lama-kelamaan banyak dibubarkan dengan gas air mata. Ini para demonstran. Tapi di bagian tempat lain, ya, di asrama Petamburan, tiba-tiba muncul sekelompok massa melakukan pembakaran-pembakaran, melakukan apa namanya itu, menyerang, mengepung. Nah, ini namanya bukan lagi demonstrasi, tetapi perusuh. Nah, inilah yang kemarin menimbulkan ada beberapa korban di sana. Dan sekarang di internal Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Jadi tolong saya minta kepada para habaib, para ustadz yang hadir, rekan-rekan pemuda Pancasila, mari kita dinginkan situasi ini, jangan kita panaskan. Terlebih ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat buat kita, ya, bulan yang suci. Mari kita bersatu kembali, hilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita doakan bangsa ini, kita doakan negara kita ini agar tetap aman, damai. Tentunya apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita nanti akan bisa terwujud, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu cita-citanya. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang ada di dalam organisasi pemuda Pancasila mempunyai cita-cita tersebut. Betul tidak? Karena pemuda Pancasila itu lahir, saya nggak tahu apakah ini termasuk ormas yang di pemuda ya. Kalau ormas yang tertua itu kan ada, dari Islam itu ada ormas NU, ada Muhammadiyah, ya banyak yang lainnya ormas Islam. Tapi kalau untuk pemuda yang tertua, siapa ya Pak? Pemuda Pancasila ya? Mohon maaf, saya nggak terlalu hafal. Dan sampai sekarang masih eksis. Dan kita jadikan tentunya pemuda Pancasila ini, kalau Polri dan TNI itu adalah sebagai perekat bangsa dan benteng terakhir penjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, saya juga berharap dan meminta bahwa pemuda Pancasila juga menjadi benteng terakhir penjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setuju? Saya kira itu saja. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang, karena masih ada tausiah dari Habib-Habib kita. Saya mohon maaf kalau ada yang keliru. Sekali lagi saya menghimbau, mari kita dinginkan situasi yang ada. Kalau kita sampaikan secara getutular, saya yakin bahwa semuanya akan tenang kembali. Ya, insya Allah sebentar lagi, ya, ini hari keberapa? Ini hari ke-20 ya. 20 kita berpuasa. 10 hari lagi ini adalah bulan-bulan yang tentunya kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, kita melaksanakan sholat tarawih, kita bisa melaksanakan pengajian di malam hari, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya ya. Banyak sekali pahala kita di 10 hari terakhir ini. Betul Bib ya? Saya nggak Habib, nggak Ustadz, tapi saya tanya Habib dulu makanya. Kalau ilmu agama kita tanya dengan beliau, karena beliau ini pakar-pakarnya. Nah, di bulan-bulan inilah mari kita terus beramal, terus beribadah, terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari terakhir ini, nanti pada akhirnya kita akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Kita kembali suci. Jadi, mari kita isi itu. Dan terakhir tentunya, mungkin saya ingin menyampaikan juga kepada rekan-rekan, nanti ada yang pulang kampung, saya mengingatkan, hati-hati di jalan. Jangan nanti mau pulang cepat-cepat, naik motor lagi, wah kan. Kalau bisa jangan naik motor itu banyak bahayanya. Sekarang naik kereta api juga cepat, naik bus juga cepat. Pada kendaraan sendiri, roda 4 silahkan. Tapi naik kendaraan umum, saya kira sekarang jalan tolnya juga udah nggak ada hambatan. Sekarang dulu kita sering kena macet di mana tuh, di Kerawang, Subang, sekarang pakai tol terus.
Nah, jaga betul ya kesehatan kita. Kalau ngantuk berhenti di jalan. Ingat, jangan sampai nanti kita berangkat baik-baik. Nah, karena kita ingin cepat sampai, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Keluarga kita yang menunggu di kampung tidak ketemu. Nanti di sini kembali di sini tidak ketemu lagi. Maka jaga keselamatan kita di dalam nanti kembali ke kampung halamannya untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Mohon maaf. Kemudian saya juga menyampaikan selamat Hari Raya. Nanti jauh masih lama kan. Tapi kalau nanti kita ketemu lagi, selamat Hari Raya lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dalam acara buka puasa. Saya tadi diwanti-wanti sama MC, nggak boleh lebih dari 3 menit, nggak boleh lebih dari 3 menit. Saya bikin semenit, men. Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan sebagai organisasi yang harus bisa menjadikan benteng dan mempererat persatuan bangsa Indonesia. Khususnya di Jakarta ini, baru-baru ini kita melihat adanya kerusuhan yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Saya juga meminta kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila pada waktu itu untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan, karena ini sangat penting untuk kita. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini permasalahan bisa cepat selesai. Pemuda Pancasila, seluruh anggota yang ada di setiap daerah dapat menjaga keamanan, menjaga persatuan dan kesatuan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan buka puasa ini bisa membawa kembali, merajut kembali persahabatan dan tali silaturahmi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Yang saya banggakan kepada seluruh pengurus MPW DKI Jakarta, kepada Ketua MPC se-DKI Jakarta, kepada Koti, dan semua undangan yang saya banggakan. Ini kepada Bapak dari BPJS, Pak. Selamat datang, terima kasih dukungannya. Ya, saya hanya menyampaikan bersyukur kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Saya hanya meminta kita berdoa bersama, semoga kita panjang umur, sehat selalu, dan selalu jalan yang kita jalankan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari Nina cuma itu aja, jadi cuma segitu aja. Karena tausiahnya tadi udah ada Bapak Kapolda, nanti mungkin Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati daripada pimpinan Pemuda Pancasila yang diwakili Bapak Sekjen, begitu juga Bapak Tarik, dan begitu juga segenap daripada anggota Pemuda Pancasila yang insya Allah mendapatkan keberkahan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga tidak lupa dari aparat kepolisian dan juga TNI. Ada hadir Bapak Dandim di sini, Bapak Gatot juga yang telah menyampaikan tausiah kebangsaan untuk kita semuanya. Intinya hadirin, di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga persatuan, kesatuan yang insya Allah bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia serta akhirat kelak. Sebab bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan kalau seandainya seluruh lapisan masyarakat terpecah belah. Maka adanya persatuan seperti ini, acara yang dibuat seperti ini, berkumpul dari pemuda Pancasilanya, dari aparatnya, dari ulamanya, dari segala macam kalangan. Ini menunjukkan hadirin bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, itu di kota Madinah Bapak dan Ibu sekalian, tidak semuanya kaum muslimin. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang berbeda agama.
Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempererat persatuan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka saling menjaga satu dengan yang lainnya, sehingga perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad kepada Bani Quraidah dan juga Bani Nadir dan yang lainnya, yaitu saling menjaga. Kalau seandainya ada kelompok manusia yang berusaha menyerang kelompok Bani Nadir dan Bani Quraidah, sama juga menyerang kaum muslimin dan harus dibela oleh kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya hadirin, sehingga persatuan begitu kokoh kala itu. Sebab di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi kita dengarkan Bapak Gatot menyampaikan, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang berbeda-beda. Berbeda latar belakang, berbeda kegiatan, berbeda visi dan misi, tapi intinya satu. Kita punya kesamaan, yaitu kita ini sama-sama diciptakan oleh Allah tinggal di muka bumi ini. Kita sama-sama orang-orang yang menganut Pancasila, dan kita adalah orang-orang yang sama-sama hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Maka penting bagi kita semua menjaga persatuan yang kokoh ini. Sebab ayuhal ahbab, dengan persatuan dan kesatuan insya Allah segala macam yang kita harapkan bisa terwujudkan. Sebagaimana tadi kita dengarkan pula, bahwa negara Indonesia bisa muncul ke permukaan begitu indahnya hingga saat ini berkat jasa para pejuang-pejuang kita, jasa orang-orang tua kita semuanya. Yang mana coba bayangkan hadirin, kalau seandainya mereka sudah bangun persatuan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, tidak peduli apa bahasanya, tidak peduli apa adat istiadatnya, selagi kita semua orang-orang Indonesia, mereka satukan satu dengan yang lainnya. Tugas kita adalah menyambut ini kayu estafet hadirin. Jaga persatuan kesatuan, jangan sampai tercabik-cabik dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita mengadamkan atau memberikan sifat dingin kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebab terus terang Bapak Ibu sekalian, yang punya tugas untuk menenangkan masyarakat bukan hanya tugasnya para ulama, bukan hanya tugasnya para habaib, bukan hanya tugasnya para kiai, tapi seluruh lapisan masyarakat. Pemuda Pancasilanya, aparatnya, dari kepolisian, TNI, bahkan pengusaha-pengusahanya, seluruh orang-orang yang merasa Indonesia adalah sesuatu hal yang paling berharga, maka jaga persatuan ini, sebarkan rahmah, sebarkan kasih sayang kepada semuanya, tanamkan rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, tujuannya adalah pembawa kasih sayang. Allah nyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Nabi Muhammad melainkan hanya pembawa kasih sayang. Jadi dalam agama Islam Bapak Ibu sekalian, tidak dibenarkan kekerasan. Dalam agama Islam tidak dibenarkan kekacauan. Agama Islam hanya mengenalkan rahmah. Agama Islam hanya mengenalkan kasih sayang. Maka setiap dari individu muslim dan muslimat hendaknya menanamkan rahmah juga di dalam hatinya. Sebarkan kasih sayang ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga apa yang kita harapkan dan yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang kita yang berusaha memerdekakan Indonesia ini bisa terwujud di tangan kita hadirin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat para pejuang-pejuang kita terdahulu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita berikan estafet pada orang-orang setelah kita dan selanjutnya, sehingga Indonesia tetap jaya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan pembacaan doa oleh Habib Alwi bin Syahab. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma ya azim ya azim anta azim. Wala yasrukan min azim illa anta ya azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hei. Itu aja yang penting nyampe, Beb. Udah baca doa tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Di sana. Ya. Daripada donatur يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا Bapak Agus dan Bapak Deni dari BPJS untuk naik ke atas panggung. Bapak Agus dan نور جمالي بدا من وجه الشمس الهدى نور جمالي بدا من وجه الشمس الهدى من وجه الشمس ada الهدى tiketing kita dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. جمالي بدا من وجه الشمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا أمنا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما اتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء berbuka puasa nikmat. Satu kesini bang.
يا عاشق